Dia juga membuat pencitraan-pencitraan, termasuk di internal Kemenag itu ada polling kuesioner bahwa Kementerian Agama, Kementerian nek ora ki kan tadi dijak gitu to Bu. Mungkin pertama sudah di situ buku. Kalau nggak ada kendaraan udah dikasih gitu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Di pagi yang ceria ini, SK2 berada di Jalan Taman Siswo, tepatnya di warung makan ayam bakar Tamsis dalam acara pengajian bersama alumni Misfalah 38 Jamaah Haji Mustajam yang kali ini kebetulan diunduh atau diminta oleh keluarga Bapak Bambang dan Ibu Sri Sumarti. Beliau adalah ini. Nah, ini beliau yang unduh ya ini. Nah, oleh karena itu, walaupun berapapun pesertanya, ayo kita nikmati bersama-sama sebagai menjaga silaturahim dan menjaga kemakburan kegiatan amal ibadah kita. Oke? Doa hidup sehat terus. Pensiun terus Nah itu yang harus kita tiru. tahun, 100 tahun itu kan sudah ganti generasi. Ya sudah 2-3 generasi. Sudah tidak menjumpai sumber berita atau sumber hadisnya. Iya memang begitu. Loh, mengapa dulu waktu zamannya Nabi tidak ditulis saja hadis itu? Nabi melarang. Loh, kenapa kok dilarang? Kok nggak diboleh? Kenapa? Nabi khawatir kalau ucapan kira Al-Quran. Maka Nabi pesan kepada penulis hadis itu. Salah satunya namanya Zaid bin Sabit. Hati-hati yo, saya tulis, ojo sak omongan-omongan itu tulis. Nah, mengko wong Jogja kan ngerti. Dikirane Al-Quran wong tulisannya yo Arab. Nah, misalnya yo Arab. Nabi melarang. Kalau ada wahyu dari Allah turun, nanti akan aku bacakan kepada kalian. Terus aku perintahkan tulis. Itu yang kamu tulis. Selain yang aku perintahkan jangan ditulis, karena itu omonganku sendiri. Nah, nanti disangka orang itu Al-Quran. Nah begitu. Maka kalau Al-Quran itu sudah pasti sahih. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Quran pasti benar. Insya Allah sampai hari kiamat nanti. Karena kok semakin kesini itu justru semakin banyak orang yang dekat kepada Al-Quran. Fenomena pesantren tahfidz, sekolah tahfidz itu kan belum lama ya. Waktu seperti
pakai taktik. Loh kok sekarang makin banyak orang yang menghafalkan? Ya, maka Al-Quran ini insya Allah akan terjaga terus. Karena semakin kesini, mau dari zaman milenial, Gen Z, ya mereka suka sing aneh-aneh. Loh, enggak, ternyata minatnya untuk menghafal Al-Quran sangat tinggi begitu kok. Ya, dulu itu ya jarang menghafal Al-Quran itu. Pesantren-pesantren takfir itu tertentu. Nah, sekarang semakin banyak yang punya program takfir ini. Kalau Al-Quran itu pasti terjamin keaslian dan kebenaran. Tapi kalau hadis tunggu dulu, karena hadis itu baru ditulis orang seratusan tahun setelah wafatnya Nabi, sehingga dalam kurun waktu 100 tahun dengan seminggu kekumpul ngopo nek lagi cari lagi ringan kok enggak ini apalagi 100 tahun. Maka para Imam Hadis kita berutang jasa luar biasa. Mereka berkeliling ke seluruh dunia. Bayangkan Imam Bukhari itu dari Bukhara. Dia dari kota Bukhara, maka namanya Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Uzbekistan, di Asia Tengah gitu. Itu beliau keliling Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, ya, terus Irak. Ini untuk berburu hadis, mencari siapa yang pernah dengar perkataan Rasulullah. Oh, saya pernah dengar dari siapa? Dari sana. Katanya sana dari siapa? Dari sana, dari sana, dari sana. Akhirnya sampai kepada Nabi. Nah, itu yang namanya jalur atau sanad dari hadis itu. Muhammad bin Sobah ini hidupnya jauh dari Rasulullah. Muhammad bin Sobah tahu dari mana kok dia dengar perkataan Rasulullah. Amba'ana Sufyan bin Uyainah, memberitahu kepadaku Sufyan bin Uyainah. Loh, Sufyan tahu dari siapa? Ibnu Ajlan. Sufyan tahu dari Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan dengar dari siapa? Anil A'raj. Oh, dia dengar dari si A'raj. Terus A'raj dengar dari siapa? An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu orang yang paling dekat hidupnya pada masa Rasulullah dan hampir setiap hari bergaul, bertemu, serawung dengan Rasulullah. Yang namanya sahabat itu siapa Bapak Ibu? Disebut sahabat itu syaratnya 3. 1, orang Islam. Nek ra Islam ora kena disebut sahabat. Sahabat Abu Jahal ora entuk. 1, syaratnya harus Islam. Yang kedua, hidup pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pernah berjumpa atau bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau persyaratan 3 ini Nabi, begitu. Syaratnya ada 3 itu, Bapak Ibu. Nah, ini Abu Hurairah mengatakan, ya belughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata. Kemudian bagian berikutnya perkataan Nabi disebut matan. Matan itu konten dari hadis itu, isi dari hadis itu. Apa kontennya? Kontennya perkataan Rasulullah. Bagaimana itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Poin 1. Mukmin yang kuat itu, Bapak Ibu, ini
levelnya sudah mukmin. Ya, karena tidak sekedar muslim, tidak sekedar Islam, tapi sudah naik level mukmin, ya, beriman. Ya. Islam kemudian beriman. Karena ada yang katanya Islam tapi kurang beriman. Buktinya apa? Duh, jarene ngaku Islam. Kon poso Ramadan kok ora gelem. Nah, oh berarti tidak beriman. Duh, jarene KTP-ne Islam. Sholat ora? Ora, aku isi rasa-rasan. Berarti tidak beriman. Loh, Bapak Ibu ini levelnya sudah mukmin, sudah beriman. Bukan sekedar muslim saja, tapi naik menjadi orang mukmin. Ya. Suruh berangkat haji, mangkat. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih disukai oleh Allah, minal mu'minid dha'ifi, daripada seorang mukmin yang dhaif. Ya. Wa fi kullin, tetapi sekalipun begitu pada masing-masingnya, baik yang kuat maupun yang lemah itu khairun, tetap saja baik. Walaupun imannya lemah, tetapi tetap saja baik, ya. Statusnya tetap baik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah lebih suka yang ya, kuat apanya, ya macam-macam. Mungkin kuat ekonominya, mungkin kuat ilmunya, mungkin kuat ibadahnya, mungkin kuat ilmunya, mungkin kuat amaliyahnya. Nah, itu lebih disukai oleh Allah. Nah, jadi kita harus mengkondisikan diri kita atau anak-anak kita supaya nanti bisa menjadi mukmin yang kuat. Oh, berarti harus diberi bekal ilmu, bekal pendidikan yang memadai. Oh, berarti dia harus diberikan pendidikan agama. Oh, harus diberikan keterampilan untuk menguasai bahasa asing. Wah, supaya dia menjadi seorang mukmin yang kuat. Kita kondisikan. Nah, kita juga begitu. Kuat apa? Secara ekonomi mungkin sudah mapan semua. Tuh, kalau begitu yang lain dong, kuat ilmunya. Oh, kalau itu saya masih harus terus belajar. Semua kita masih terus belajar. Loh, kok bacaan Al-Qur'annya belum lancar? Ayo belajar. Bagaimana biar ilmu agamanya meningkat lebih baik lagi? Ayo ngaji terus. Nah, begitu. Bisa jadi seseorang itu kuat amaliyahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada seorang yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Berarti dia namanya Uwais bin Amir, anaknya Pak Amir. Al-Qarni itu nama desa asalnya. Dia dari Al-Qarn. Al-Qarn itu zaman. Jadi Uwais ini hidup pada masa Nabi, tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Hidupnya pada masa Nabi, agamanya Islam, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Bisa disebut sahabat apa bukan, Bapak Ibu? Tidak bisa. Karena satu unsur tidak terpenuhi. Apa itu? Bertemu Rasulullah. Kok tidak bertemu, mengapa? Karena jarak jauh. Nabi di Madinah, Uwais ada di zaman. Wong sing dirasa kutha wae rong karuan ketemu. Panjenengan kawula ngayuti karto.
Apa ada yang belum pernah ketemu Sri Sultan yang ke-10? Bisa jadi, belum tentu ketemu. Maka Uwais ini sekalipun hidupnya pada masa Nabi, dia tidak bisa disebut sahabat. Tetapi ada ulama yang mengatakan, oh dia bisa disebut tabi'in. Ya, levelnya di bawahnya sahabat itu tabi'in. Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu, amaliyahnya itu sampai kepada telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar, Nabi tahu siapa si Uwais ini. Loh kok hebat? Kok sampai Nabi dengar, kok sampai Nabi tahu. Bahkan ngasih tahu Umar, ada orang hebat loh dari zaman. Cirinya dia itu ada bekas penyakit kulit di lehernya sebesar uang logam. Loh kok Nabi sampai tahu segitunya? Leher belakang. Nek wong ngene dhewe ngarani cengel. Nah, niku ada bekas luka. Loh. Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau kamu ketemu si Uwais, dia itu perkataannya manjur dan makbul. Kalau dia nyumpahin orang, pasti kejadian sumpahnya itu. Kalau dia berdoa kepada Allah untukmu, pasti dikabulkan. Kalau dia memintakan ampunan untukmu, pasti kamu akan diampuni oleh Allah. Kalau kamu sempat ketemu dengannya, kalau kamu kepingin dia berdoa untukmu, mintalah dia supaya berdoa untukmu. Itu kata Nabi. Loh, luar biasa toh ini sampai disebut namanya oleh Nabi. Terus hebatnya Uwais itu apa? Apakah dia orang kaya? Tidak. Dia wong melarat, rat. Oh, lagi melarat ya Bapak Ibu. Miskin dia itu. Apakah dia orang yang berilmu? Bukan. Dia tidak mengarang kitab, dia tidak mengajar agama. Ya, mungkin juga dia tidak bisa berceramah. Tidak. Loh, terus kelebihannya itu apa? Dia itu kuat dalam hal apa? Ternyata kuat dalam hal amaliyah. Amaliyah yang mana? Berbakti kepada ibunya. Uwais ini tinggal berdua dengan ibunya. Ibunya sudah tua, terus sudah tidak bisa berjalan, kemudian malah sudah tidak bisa melihat. Wis muto. Tetapi ibunya itu punya kepinginan kok abot berat. Apa itu? Aku pengen haji le. Lah Uwais dia kaget lho, Mbok. Lah nek arep haji duit saka ngendi awake dhewe? Arep nyewa unta larang, nyewa gerobak apa meneh. Nyewa elep saya meneh larang meneh, Mbok. Ora duwe, ra iso awake dhewe ra ndek biaya. Itu kan zaman ke Mekah itu masih satu daratan Bapak, tidak lewat laut. Ya, jaraknya mungkin 3.000-an kilometer. Terus akhirnya Uwais memberikan pengertian kepada ibunya, ra iso Mbok. Ra iso awake dhewe ra mampu. Begitu akhirnya ibunya pun nek ngene oh ngono ya wis. Tapi ternyata setelah itu permintaan ibunya itu begitu merasuki pikiran si Uwais ini. Kok mbokku duwe penjaluk kok aku nganti ra iso nuruti. Padahal bisa jadi itu permintaannya yang terakhir. Ya walaupun Uwais wis menerangkan kepada ibunya ra iso mbok. Awake dhewe ra duwe ragat, ra duwe duit. Tapi Uwais ini ora ternyata nyauri ngoten niku. Mboke wis ya wis ra apa-apa. Dia masih berpikir piye. Akhirnya apa Bapak Ibu? Uwais nekat menghajikan ibunya. Lho piye carane numpak apa? Digendong. Ibunya itu digendong sampai ke Mekah Bapak Ibu. Jarak ribuan kilo. Padahal kini Semarang wae kira-kira 150 kilo. Jenengan nek arep ngrasake si Uwais piye dia gendong sapa kene tekan Semarang. Itu
digendong ibunya itu. Sampai akhirnya ibunya selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, itu hebatnya, kekuatannya si Uwais itu, kekuatan amaliyahnya. Dia secara ekonomi tidak, secara ilmu tidak, secara kekuasaan tidak, tapi secara amal dia luar biasa. Maka sampai Nabi mengatakan dia itu ucapannya makbul. Kalau kamu meminta mau didoakan sama si Uwais, mintalah kepadanya untuk mendoakan. Nah, bisa jadi kita ini secara ekonomi tidak seperti konglomerat yang kaya raya, secara ilmu tidak seperti orang-orang yang pandai. Tapi siapa tahu di antara bapak ibu ini kuat amaliyahnya, tidak ada yang pernah berhenti sholat tahajud, tidak ada yang pernah libur sholat duha, ya, bahkan mungkin punya rutinan puasa dan sebagainya. Bisa jadi ojo keset untuk melakukan apapun yang bermanfaat. Contoh yang cocok karo awake dhewe, barangkali misalnya di masjid atau juga kita ada alakoh atau pertahsin Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran kita. Kalau memang itu bermanfaat bagi kita, jangan malas, jangan ojo keset, mangkat gitu. Kita amalkan. Kita selanjutnya berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdina li shalihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat dan berkahmu ya Allah kepada kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah. Berikanlah kepada kami semua umur yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rezeki yang banyak, berkah halalan thayyibat. Berikanlah anak cucu keturunan kami orang-orang yang senantiasa memeluk agama Islam dan menegakkan sholat. Berikanlah kepada kami keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Allahumma ansyur ikhwanana muslimina fi Filistin. Ya Allah, berikanlah pertolongan dan perlindungan kepada saudara-saudara kami di Palestina, dan segerakanlah Engkau berikan nikmat kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadi Ibu Bapak jamaah Misfalah Kedakan Wahibakumullah, disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini dapat hadir di tempat ini untuk
melaksanakan pengajian rutin di Sekolah 38 yang kebetulan hari ini yang tuan rumahnya adalah Pak Haji Bambang dengan beliau aja Sri Sumarti Bambang. Keliling di rumahnya. Kalau rumahnya terlalu jauh, ya kemudian ada upaya lain kita kenapa begininya kebetulan ini di Bambang dekat dari daerah Sentul, pasar Sentul, kemudian ke sini, ya kemudian yang lain juga ke sini. Kira-kira ini yang berada di tengah-tengah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan di Bambang dengan Pak Bambang bisa menerima kita semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala yang baik dari kita. Selanjutnya pengumuman untuk pelaksanaan Misfalah 38 yang akan datang, yaitu bulan Desember, yaitu di tempatnya di Budi ya Bu. Kalau iya. Jadi apa namanya? Ini kemarin itu karena banyak kegiatan sehingga tidak bisa melaksanakan pada bulan Oktober kemarin. Kemudian harusnya bulan Oktober itu harusnya di tempat kami, kemudian turun dulu ke di Bambang. Nah ini berarti bulan depan itu ke tempat saya ke Banjar, yang duduk Banjar, saya yang ikuti. Ya, jadi untuk tempat nanti menyusul. Marilah Bapak sekalian tetap kita semangat untuk terus menjalankan apa namanya tinggalan kita ini yang sudah semakin hari banyak yang sudah tidak bisa, mudah-mudahan di dalam semangat kita terus mengaji itu kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan itu kita raih dengan sebaik-baiknya supaya kita senantiasa mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang baik ya, yang bisa menjadi bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Bambang dan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.